Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Part kemarin, tepatnya part 29, kita telah diceritakan pertarungan yang sangat menarik dan sangat menegangkan dari Kaido dan Luffy. Di mana tidak ada salah satu yang mengalah sampai-sampai Kaido dibuat tidak berkata-kata dengan kekuatan Luffy dalam mode awakening-nya. Part kali ini pun juga demikian, yakni masih melanjutkan pertarungan akhir dari Kaido dan Luffy. Lalu seperti apakah kekuatan puncak dari mereka berdua? Simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 30 versi Efek Anime. Kemudian kita lanjut pada panel pertama dari bab ini. Di sini Yamato memberi semangat kepada Momo agar bisa membuat Homura Gomu apapun caranya. Jujur saja Momo masih tidak tahu cara untuk mengeluarkannya, apalagi membuat awan sebesar itu. Dalam kecemasannya itu dilihatkan flashback 20 tahun yang lalu, di mana pada percakapan itu kita diperdengarkan perbincangan lebih detail lagi. Ternyatanya pada waktu itu Momo enggan pergi ke masa depan. Namun setelah Kinemon berkata bahwa jika seorang wanita sudah berkata demikian, maka seorang samurai laki-laki tidak boleh meragukannya. Karena sikap itu merupakan hal yang paling memalukan. Kinemon juga menjelaskan bahwa ia sangat senang mendapatkan kesempatan untuk bertarung dibanding mati dalam api terbakar seperti ini. Dia memilih untuk mati demi bertarung dengan tuannya. Akan perkataan itu membuat Momo langsung membulatkan tekadnya untuk pergi ke masa depan. Setelah mengingat kejadian itu, Momo berhenti menangis dan memfokuskan dirinya untuk mengeluarkan awan Homura Gomu. Di panel selanjutnya akhirnya berpindah dari sisi Luffy. Disitulah Kaido sangat terpukau dengan kemampuan yang gila tersebut. Bagaimana tidak, Luffy bisa menggenggam petir tersebut dengan mudahnya. Tak tanggung-tanggung, Kaido bisa membalikan petir tersebut ke arah Luffy dengan kanabonya itu. Tetapi sama seperti biasanya, Luffy masih bermain-main, dan dengan petir tersebut, dia berhasil membalikannya ke arah dari Kaido. Kaido jelas saja langsung membalikan serangan tersebut ke arah Luffy hingga terpental. Nah, di situ ada hal menarik dari Luffy, yang mana saat memegang petir tersebut dia merasa sedikit kesakitan, dan hal itu pula yang membuatnya memutar-mutar di petir besar tersebut. Lalu Kaido mengatakan yang dibutuhkan untuk menguasai dunia bukan hanya kematian saja. Nah, kenapa dia bisa berpendapat demikian? Ialah pernah menjumpai orang seperti itu. Tak lain, orang yang dimaksudkannya itu adalah Goldie Roger. Dikatakan bahwa dia bukanlah pengguna buah iblis. Namun meski begitu, dia bisa mengguncangkan dunia dengan hakinya itu. Tak hanya itu saja, Roger juga melampaui semuanya. Maksudnya adalah dalam segi bertarung maupun pemikiran. Di mana dengan semua kemampuan yang dimilikinya lah yang membuat Roger menjadi orang yang spesial. Sembari mengatakan hal itu, dia berulang kali memukul Luffy ke berbagai macam tempat. Tetapi Luffy berhasil mengatasi kerusakan dengan mempengaruhi tanah menjadi karet. Akibatnya, dia yang terpental pun menjadi sasaran empuk dari Kaido. Tetap saja Luffy juga tidak diam saja dan memegangi Kaido dengan kuat, walaupun dia sudah terpental di atas. Lalu disitulah Kaido menyadari kelemahan dari Luffy. Yakni meski berwujud seperti itu, kelemahannya masih sama seperti sebelum awakening. Dengan mengetahuinya, dia akan lebih mudah untuk menyerangnya bertubi-tubi dengan sabitan angin kuat dari Kaido. Tujuannya agar Luffy bisa terjatuh dari awan gelap tersebut. Terkenanya serangan bertubi-tubi seperti itu, Luffy langsung memuntahkan darah yang sangat banyak. Berbeda dari Kiku yang tangannya langsung terpotong terkena satu sabitan tersebut. Hal ini sedikit menjelaskan kekuatan karet dari Luffy sudah sangat keras. Sayang sekali setelah dilihatkan panel yang begitu menegangkan tersebut, langsung dipotong dengan panel di ibu kota bunga. Panel itu menjelaskan acara festival api sudah mulai berakhir, di mana ini terlihat dari semua penduduk yang bersorak menerbangkan lampion itu sebagai perwujudan harapan yang lebih baik. Banyak penduduk yang berharap esok harinya tidak menjadi budak lagi dan hidup bebas seperti 25 tahun yang lalu. Tanpa rasa tertekan, panel pun ditutup dengan kebahagiaan dari Hitetsu dan Otoko yang melihat lampion berterbangan dengan sangat indah mengelilingi pulau bunga. Mari lanjut lagi dari panel Luffy melawan Kaido. Kaido yang mulai muak dengan Luffy yang tidak turun-turun langsung mengeluarkan bolo breadnya untuk menjatuhkannya. Tepat sekali serangan itu mengenai Luffy dengan tepat yang membuatnya gosong.
Nah, apakah Luffy akan terjatuh? Panel pun langsung dipotong kastil tengkorak. Dalam panel ini memperlihatkan bos Hyogoro dan para Yakuza berhasil selamat berkat air dari Raizo dan Jinbei. Menariknya di sini Hyo berkata apa yang lebih baik menurut kalian. Jika topi jerami berhasil mengalahkan Kaido dalam waktu dekat, sudah dipastikan kastil ini juga jatuh dan mengakibatkan semuanya mati. Sebaliknya kita masih bertahan hidup, maka artinya Kaido yang menang dalam pertempuran ini. Hal ini sama saja seperti pedang bermata dua. Jika Luffy kalah, mereka akan hidup. Bila sebaliknya, mereka bisa hidup walaupun dalam kesengsaraan. Samurai yang lainnya pun membantahnya. Bila dirinya mati di sini, maka kerabatnya bisa hidup dengan bahagia tanpa penderitaan, yang artinya negeri ini bisa menjadi lebih baik. Kesimpulannya, meski mereka semua mati dalam perang ini, maka pilihannya itu tidak membuatnya merasa menyesal. Karena setelah datang ke pulau ini, mereka bertekad untuk memenangkannya apapun yang terjadi walaupun nyawa taruhannya. Dikarenakan pilihan ini adalah yang terbaik bagi para pengikut Oden. Bawahan dari Kaido yang mendengar semangat gila dari para samurai langsung berangsur melarikan diri dari kastil ini. Sedangkan dalam sisi dari Usopp, dia berlari kencang untuk menyelamatkan dirinya. Selanjutnya kita berganti pada lantai 2. Di sana diperlihatkan scene yang sangat mengejutkan. Bagaimana tidak, Orochi yang sudah terkapar dari api dari Kanjuro ternyata masih hidup. Ia bisa lepas dari api itu karena api yang menjalar ke tubuhnya berhasil melepaskan paku batu laut yang tertancap. Sehingga dengan terlepasnya batu itu, dia masuk pada mode Yamata no Orochinya. Hiyori yang melihat Orochi dalam bentuk seperti itu tidak bisa berbuat apapun. Entah apa yang terjadi selanjutnya, kita nantikan saja kelanjutannya. Panel pun kembali dari Luffy di awan gelap tersebut. Luffy berteriak kepada Momo untuk memindahkan Onigashima dari sini dengan cepat. Karena dia akan mengakhiri semuanya di sini sekarang juga. Ternyatanya yang dilakukan oleh Luffy sangatlah di luar nalar lagi. Bagaimana tidak, Luffy mengeluarkan tangan yang sangat besar dari awan itu. Terlihat dari situ, tangan yang berlapis haki itu melebihi besar dari Onigashima. Sebab dari itu ia meminta Momonosuke untuk memindahkannya segera mungkin. Jika tidak, maka Onigashima akan menghalangi serangannya. Tentu saja Kaido yang melihat Luffy seperti itu merasa sangat terkejut. Bagaimana mungkin dia membesarkan tangannya seperti itu? Panel pun diakhiri dengan keterangan yang sangat luar biasa. Dikarenakan dalam waktu yang singkat, Momo harus bisa memindahkan Onigashima. Jika dia tidak berhasil, maka di saat itu pula semua samurai akan mati terkena serangan maut dari Luffy. Mari lanjut ke panggung utama dari puncak pertarungan Wano Kuni. Kali ini masih melanjutkan dari tangan Luffy yang mulai membesar dan seperti pegas konggan. Sembari memfokuskan serangan itu, dia meminta Momo untuk memindahkan Onigashima sekarang juga. Jelas saja, Momo yang panik dan kebingungan pun berteriak untuk tunggu sebentar dan mengusahakannya bagaimanapun caranya. Hingga akhirnya setelah mengingat perkataan dari ibunya, dia berhasil mengeluarkan awan tersebut walaupun kepalanya juga menahan Onigashima. Akankah di sini Momo berhasil memindahkan Onigashima? Balik lagi ke sisi dari Kaido. Kaido berkata bahwa ia akan menerima serangan itu. Tapi sebelum itu, dia bertanya kepada Luffy, apakah dia pernah mendengar pahlawan negeri ini yang mati terbakar 20 tahun yang lalu. Sejak saat itu, negerinya tersebut menjadi tempat tak berhukum. Sehingga mereka menunggu para penyelamat untuk datang menyelamatkan pulau ini. Dan saat ini, Luffy adalah orang yang ditunggu sejak dahulu oleh rakyat Wano. Akankah hal ini berakhir seperti 20 tahun lalu atau malah sebaliknya? Sambil berkata seperti itu, Kaido mengeluarkan kekuatan barunya, di mana dia masuk ke bentuk terkuatnya, yaitu naga api dengan merah membara bak sebuah magma, yang mana seluruh tubuhnya penuh dengan api merah. Akibat hal ini pula, Luffy yang menggenggam tubuh dari Kaido menjadi kepanasan dan melepaskannya. Jika tidak, tangannya akan meleleh. Kepanasan dari tubuhnya itu juga ditunjukkan dengan salah satu tanduk dari Onigashima meleleh, hanya tersentuh sedikit tubuh dari Kaido. Dengan ini menyimpulkan kepanasan tubuh dari Kaido mirip seperti magma dari Akainu. Meski demikian, Luffy tidak akan membiarkan begitu saja, serta tidak akan membuatnya lari. Selanjutnya mereka berdua akan menggunakan serangan terakhirnya untuk mengakhiri ini semua, di mana Luffy akan melapisi jurusnya itu dengan Ryu, yang mana dia menggunakan hal ini agar bisa menyerang tanpa menyentuh. Dengan begini, dia tidak akan terkena api panas itu. Yaps, dengan begitu adu teknik pun dimulai, di mana Luffy mengeluarkan jurus Gomu Gomu no Bajrangan, sedangkan Kaido menggunakan jurus Soryu Ken Hake.
Menariknya serangan dari mereka tidak sampai mengenai masing-masing. Hal ini sama persis yang dilakukan oleh Roger dan Shirohige yang beradu kekuatan. Dengan dua bentrokan tersebut membuat daerah sekitar menjadi terang benderang membelah awan gelap tersebut. Berbedanya di situ, Luffy menggunakan tangan satunya untuk menutupi wajahnya, karena pancaran dari api Kaido sangatlah panas. Scene pun dipotong dari sisi Usopp yang bertemu dengan Kinemon dan Kiku. Meskipun bisa terlihat, mereka berdua tepat atau bisa dikatakan pingsan. Di sisi lain, para samurai yang melihat bentrokan tersebut sangat gembira dan berharap Luffy bisa menghabisi Kaido dengan serangan tersebut. Sedangkan Kawamatsu berkata mimpi buruk ini akan berakhir jika Kaido tidak ada lagi. Seketika di saat itu, diperlihatkan flashback 20 tahun yang lalu. Tepatnya saat detik-detik terakhir kematian dari Oden. Setelah kematiannya tersebut, semua pengikut Oden melarikan diri ke suatu tempat. Tak lain, tempat tersebut adalah Kastil Kuri. Akan tetapi di sini lebih didetailkan lagi tentang kejadian 20 tahun yang lalu, yang ternyata Orochi mengetahui kemana perginya Kinemon dan lainnya. Atas hal itu, dia pun memberitahu Kaido bahwa di Kuri mereka bersembilan akan melindungi keturunan dari Oden yaitu Momonosuke. Kaido yang mendengar hal itu cukup terkejut karena ia tidak menyangka bahwa Oden memiliki seorang anak. Mendapati informasi itu barulah Kaido akan menuju ke sana untuk mengurusnya. Tentu saja para penduduk yang melihat Kaido yang mulai menuju ke sana langsung menghadangnya. Namun apa daya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak hanya itu, bawahan Orochi juga menembaki semua samurai yang menentangnya. Hingga akhirnya semua pun menjadi kacau setelah hangusnya Kastil Oden dan kematian Lady Toki di kota Bakura. Tidak ada seorang pun yang terlihat melarikan diri dari Kastil Kuri, sehingga Orochi pun percaya bahwa keturunan klan Kozuki telah musnah. Setelah semua itu, Orochi meminta semua daimyo dari 4 kota, yaitu Udon, Ringo, Hakumai, dan Kibi untuk memilih pilihan mereka. Pilihan pertama yaitu membantu Orochi dan Kaido membuat Wano Kuni yang baru. Pilihan kedua yaitu berperang dan mati. Tentu saja setelah melihat semua kejahatan yang tidak bisa dimaafkan tersebut, keempat daimyo tersebut menjawab dengan lantang bahwa mereka tidak akan mengikuti apa kata Orochi dan Kaido, karena sejak dari lama mereka hanya sumpah setia terhadap klan Kozuki. Mendengar hal itu, Kaido yang sangat muak langsung masuk mode naganya untuk menyerang mereka semua. Pertempuran pun berlangsung sangat singkat, karena Kaido berhasil memajukan mereka semua dengan mudahnya. Bahkan yang paling hina, Orochi berkata bahwa semua samurai Wano Kuni sangat lemah. Bagaimana bisa mereka menyebutnya sebagai samurai? Mendapati hinaan tersebut, sejujurnya mereka sangat marah dan sedih. Tetapi di sisi lain, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan memilih untuk bersembunyi. Jika tidak ada Kaido di sisinya, maka hari ini pula mereka bisa menebas kepala dari Orochi. Atas kejadian kemarin, Pulau Wano sudah sepenuhnya menjadi wilayah dari Kaido dan Orochi. Sejak dari situlah penderitaan dimulai. Mulai dari para samurai yang bekerja sebagai budak tanpa henti, sampai keadaan alam sekitar yang mulai tercemar oleh racun. Akibat hal itu pula, ketersediaan makanan dan air menjadi sangat sedikit, dan menimbulkan banyak orang yang sakit dan mati. Yang menyedihkan dari itu semua adalah Orochi membuat penduduk Ebisu tersenyum seumur hidup walau mereka kelaparan atau menghadapi kematian. Meski demikian, masih ada banyak samurai yang masih memegang teguh perkataan dari Toki bahwa suatu saat nanti akan ada orang yang berhasil menyelamatkan pulau ini. Jadinya mereka akan terus bersabar sampai hari itu tiba. Nah, itulah awal mula bagaimana Pulau Wano Kuni menjadi busuk seperti sekarang. Kembali pada cerita. Panel menunjukkan adegan dari Orochi yang siap untuk menghabisi Hiyori sekarang juga. Orochi berkata bahwa ia akan membawamu mati bersamaku Hiyori. Seharusnya kau tidak meremehkan kemarahan klan Kurozumi. Pada detik-detik terakhir itu, dari belakang muncul seseorang yang mengayunkan pedangnya. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Denjiro. Lalu dengan scene yang sangat epik, Denjiro menebas kepala dari Orochi dengan mudah bak memotong sebuah benang dengan memeluk rapat Hiyori. Dengan hal itu, Orochi sudah sepenuhnya mati, karena dalam wujudnya itu, dia hanya menampilkan kepala. Bersamaan dengan kematian dari Orochi, menampilkan lampion yang berterbangan dengan harapan, bebaskan kami dari neraka ini. Semoga Orochi lenyap hari ini. Kemudian pada panel terakhir, masih menampilkan scene bentrokan kuat dari Kaido dan Luffy. Siapa yang akan berhasil memenangkan bentrokan ini, maka dialah sang pemenangnya. Well, itu saja cerita dari chapter ini. Nah, meskipun kita belum bisa mengetahui pemenangnya, tetapi dengan adegan tersebut maka besar kemungkinan itu adalah serangan terakhir dari mereka. Yang artinya pertarungan yang berlangsung lama ini akan berakhir pada chapter selanjutnya, yaitu 1049.
Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.